Kembali lagi di channel Matlab. Kali ini kita akan membahas fungsi kuadratnya. Nah, di bagian satu ini kita akan membahas grafik fungsi kuadrat, sumbu simetri, dan nilai optimum. Untuk bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di video sebelumnya kita kan sudah membahas tentang persamaan kuadrat ya. Nah, di sini bentuk umumnya itu bisa kita ganti fx-nya. Fx-nya kita ganti dengan y ya. Di sini ya, fx itu menjadi y ya. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a tidak sama dengan 0. Nah, inilah contoh dari fungsi kuadrat ya. Nah, perhatikan diagram Cartesius berikut. Jadi grafik fungsi kuadrat itu menyerupai parabola, sehingga dapat juga dikatakan sebagai fungsi parabola ya. Nah, di sini ada grafik yang terbuka ke atas dan grafik yang terbuka ke bawah ya. Yang grafik berwarna biru itu terbuka ke atas dan yang merah itu terbuka ke bawah. Nah, jika nilai A lebih dari 0 ya, jadi A-nya lebih dari 0, maka dia akan grafiknya akan terbuka ke atas ya. A lebih dari 0 itu berarti A-nya bernilai positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, bagaimana jika A-nya kurang dari 0? Nah, maka grafiknya akan terbuka ke bawah ya. A kurang dari 0 itu berarti A-nya bernilai negatif ya. Jadi A itu mempengaruhi grafik akan terbuka ke atas atau ke bawah ya. Berikutnya sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Nah, diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC ya. Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik ya. Jadi ada 2 titik potong terhadap sumbu X. Nah, jika D sama dengan 0, maka grafiknya akan menyinggung sumbu X. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X ya. Selanjutnya, kita akan membahas sumbu simetri dan nilai optimum. Untuk fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A ya. Untuk nilai optimumnya itu adalah Y0 sama dengan min D per 4A. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas diskriminan ya. Jadi D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC ya. Maka nilai optimum itu rumusnya nanti akan menjadi seperti ini ya, yaitu min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, untuk lebih memahami, kalian perhatikan contoh berikut ya. Nah, diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Nah, dari soal ini nilai A-nya di sini ya, X kuadrat berarti nilai A-nya adalah 1. Min 6X berarti nilai B-nya adalah min 6 atau negatif 6. Plus 8 berarti C-nya adalah 8 ya. Nah, setelah mendapat A, B, dan C-nya, selanjutnya yang pertama kita akan mencari sumbu simetrinya. Yaitu kita buat rumusnya, yaitu X sama dengan min B per 2A. Selanjutnya kalian ganti ya, ini B-nya nilai B-nya saya kasih sini ya, negatif 6. Maka kalian tulis B yang negatif 6 per 2A, 2 dikali 1. Nah, maka didapatlah, nah ini negatif, temu negatif itu menjadi positif, jadinya 6 per 2 ya, 6 per 2 itu sama dengan 3. Nah, jadi sumbu simetrinya bernilai 3. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai optimumnya ya. Nilai optimum kita langsung saja ke rumusnya, yaitu
sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Lalu kalian ganti ya, B-nya min 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 8 ya, dari nilai ini ya. A, B, dan C-nya per 4A, berarti 4 dikali 1. Oke, kalian selesaikan. Min 6 kuadrat itu adalah 36. Selanjutnya 4 dikali 1 dikali 8 itu adalah 32. 4 dikali 1 itu adalah 4. Oke, selanjutnya 36 dikurang 32 itu adalah 4. Jadi nilai optimumnya adalah negatif 4 per 4 ya, itu sama dengan negatif 1 ya. Jadi sudah jelas ya, ini adalah rumus untuk menghitung sumbu simetri, dan ini adalah rumus untuk menghitung nilai optimum. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, berikut ya, ini adalah langkah-langkahnya ya. Langkah menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Nah, yang pertama itu kalian tentukan titik potong terhadap sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya bernilai 0 ya. Nah, untuk ini bisa kalian gunakan di video sebelumnya, kan sudah ada, itu adalah menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Itu ada 3 cara, bisa menggunakan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, atau rumus ABC ya. Yang kedua itu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Berarti titik potong terhadap sumbu Y nilai X-nya adalah 0 ya. Selanjutnya kalian cari titik baliknya atau titik puncak dari parabola itu sendiri ya. Yaitu dengan cara mencari nilai dari sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, ini ya. Jadi nanti terakhir itu adalah kalian tarik garis parabolanya ya. Jadi setelah ditemukan titik-titik ini, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik balik atau titik puncaknya, lalu kalian tarik atau dihubungkan masing-masing titik tersebut ya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kita akan menggambar grafik fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat plus 7x plus 5 ya. Nah, kita ikuti langkahnya ya. Yang pertama, itu kalian cari titik potong terhadap sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu X. Nah, berarti Y-nya bernilai 0 ya. Nah, di sini kan fx atau Y itu boleh ya di fungsi kuadrat. Nah, maka di sini kalian tulis 2x kuadrat plus 7x plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan metode pemfaktoran ya. Jadi di video pembelajaran sebelumnya kalian kan sudah belajar memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan ini didapatlah faktornya 2x plus 5 kali x plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya 2x plus 5 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini ya, positif 5 pindah ruas, maka ini menjadi 2x sama dengan min 5. Untuk yang di sebelah sini, x plus 1 sama dengan 0-nya, itu positif 1 kita pindah ruaskan. Maka dapatlah x sama dengan min 1. Oke, x yang pertama itu sama dengan min 5 per 2, dan x yang keduanya adalah negatif 1. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu X-nya ya, itu ada 2 ya. Jadi min 5 per 2,0 dan min 1,0. Oke, titik potong sumbu X kita sudah dapatkan. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu Y-nya ya. Terhadap sumbu Y berarti nilai X-nya adalah 0. Oke, fx sama dengan 2x kuadrat plus 7x plus 5 ya. Fx kita ganti dengan Y. Y sama dengan, nah ini nilai X-nya adalah 0 ya. Jadi kita ganti setiap X di sini dengan 0. Berarti 2 dikali 0 kuadrat ditambah 7 dikali 0 ditambah 5. Maka didapatlah Y sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 5. Maka Y-nya sama dengan 5. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu Y itu adalah 0,5
5. Nah, lalu kalian buat sebuah diagram kartesius ya, atau koordinat kartesius. Lalu kalian letakkan titik-titik ini ya. Oke, ini adalah titik potong terhadap sumbu X ya. Jadi dia titiknya tepat berada di sumbu X. Nah, titik potong yang pertama itu adalah min 5/2,0. Selanjutnya titik yang berikutnya min 1,0 ya. Ini dapat dari sini ya. Oke, selanjutnya kalian letakkan yang memotong sumbu Y. Berarti dia tepat berada di sumbu Y ya. Itu ini ya, 0,5 kita letakkan di koordinat kartesius ya, seperti ini ya. Selanjutnya cari titik puncaknya ya. Titik puncak itu dengan cara mencari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Oke, kita mulai dari sumbu simetri ya. Sumbu simetrinya kita masukkan rumusnya, yaitu min B/2A ya. Oke, di soal ini B-nya 7 ya, A-nya bernilai 2. Berarti min 7/2 dikali 2 sama dengan min 7/4. Lalu kalian sederhanakan, itu menjadi min 1/3/4 ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai optimumnya. Itu rumusnya adalah min D/4A sama dengan min B kuadrat min 4AC/4A ya. Nah, lalu kita ganti B, A, dan C-nya ya. Didapatlah 7 kuadrat min 4 dikali 2 dikali 5 per 4 dikali 2 ya. Angka-angka ini didapat dari sini ya. A-nya 2, B-nya 7, dan C-nya adalah 5. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, 7 kuadrat itu 49 kurang 4 dikali 2 dikali 5 itu adalah 40 per 4 dikali 2 itu adalah 8. Oke, lalu kalian kurangi 49 dengan 40 itu dapat 9. Jadi nilai optimumnya adalah negatif 9/8. Atau kalian buat jadikan pecahan campuran, itu menjadi min 1/8 ya. Nah, jadi titik puncaknya ini ya, min 1/3/4, min 1/8. Lalu titik ini kalian letakkan di koordinat kartesiusnya ya. Nah, jadi kira-kira dia di sini ya. Min 1/3/4, min 1/8 ya. Nah, jadi titik-titiknya semua sudah kita dapatkan ya. Selanjutnya jadilah dia sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ya, jadi kita hubungkan. Ini ada titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan ini titik puncaknya. Ya, jadi sesuai ya. Jadi nilai A di sini adalah positif atau A-nya lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Oke, sekian video pembelajaran kita. Selamat belajar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga di like and subscribe.